Baik, selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam mengikuti pelaksanaan pengimbasan orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebelum saya melanjutkan sepatah kata, terimalah salam kami. Salam saya dalam bahasa daerah kita Nias Yahoo. Bapak Ibu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Pikiran Siwanahene, unit kerja SD Negeri 071202 Helijalulu, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga Bapak Ibu sekalian telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini, yaitu pelaksanaan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah mendasar dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar dalam kurung literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 1. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar nomor 3 yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Guru belajar seri asesmen minimum terdiri dari 2 tahap, orientasi dan bimtek, serta pengimbangan. Saat ini Bapak Ibu berada pada tahap pengimbasan, di mana pada tahap ini Bapak Ibu didorong untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagai pemaparan singkat tentang program, terutama pada pelaksanaan berbagai praktik pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pemaparan singkat tentang asesmen nasional. Bapak Ibu, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. 4. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa pada tahun 2021 ini asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut
siswa. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajaran Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajaran Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajaran Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu disebabkan siswa kita wajib setia, wajib beribadah kepada Tuhan setiap hari-hari keagamaan. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis, kreatif. 6. Gotong royong. Untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian siswa tidak hanya menguasai konteks semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, berbagai poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat menggambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagai tercermin pada kurikulum K13, harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagai yang diharapkan dalam profil pelajaran Pancasila belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional saja. Kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajar yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan untuk diakhiri jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta
didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Kemudian jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diikut dalam asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, sebagai sampai disinilah pemaparan singkat tentang pelaksanaan program asesmen nasional yang telah sebentar lagi kita langsung mempraktekkan cara mengikutinya dan mengerjakannya di aplikasi melalui SIM PKB masing-masing Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja silakan dibuka aplikasinya yang menggunakan laptop maupun Android. Pertama, sambungkan dulu WiFi dan hotspotnya bagi yang memakai laptop. Setelah itu, pastikan jaringannya sudah terhubung. Buka aplikasi Chrome atau aplikasi Google Chrome. 3, silakan ketik SIM PKB. Kemudian, kalau sudah siap, pilih masuk, dan kalau sudah siap, isikan di kolom pertama yaitu akun SIM PKB, kemudian baru password SIM PKB. Bapak dan Ibu silakan acungkan tangan di atas apabila ada yang perlu dibantu. Bagi yang sudah terbuka SIM PKB-nya, silakan klik sudah. Setelah itu di bawah gambar klik, silakan pilih selengkapnya yang berwarna kuning, kemudian klik daftar seri AKM, klik daftar bagi yang masih belum mendaftar, dan klik mulai bagi yang sudah mulai jadwalnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada Pak. Ya. Kira-kira apa Pak? Di mana dimasukkan SIM PKB-nya Pak? Oh, diikutin di situs. Boleh di sini Pak? Boleh Pak. Nah di situ ketik SIM PKB, kemudian, nah, Iya Pak ya. oke. Terima kasih Pak. Oh, Bapak sudah mulai masuk kan? Iya, Pak. Oke. Silakan nanti saya tanya lagi sama Bapak. Oke Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Baik. Terima kasih atas perhatian saudara. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita lanjutkan di kemudian hari bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dimengerti. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Yahoo.